Halo semuanya, di video animasi ini kami akan mensimulasikan prosedur mediasi melalui sebuah contoh kasus. PT Ali merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang real estate and development, memiliki sebidang tanah seluas 1.200 meter persegi yang akan digunakan untuk pembangunan sebanyak 10 unit rumah mewah. Di sebelah bidang tanah PT Ali tersebut, terdapat pula sebidang tanah seluas 400 meter persegi yang merupakan milik PT Bima Karya yang sedang dalam tahapan pembangunan gudang produksinya. Dikarenakan usaha dari PT Bima Karya sedang berkembang pesat, pihak PT Bima Karya memutuskan untuk mengembangkan dan memperluas bangunan gedung produksi mereka. Akan tetapi ketika PT Bima Karya akan melakukan perencanaan bangunan, mereka baru sadar ternyata sebagian kecil tanah milik mereka telah digunakan tanpa izin oleh pembangunan rumah mewah sebelah. Ternyata PT Ali telah membangun salah satu unit rumah di atas tanah yang melebihi batas kepemilikannya. Setelah mengetahui hal ini, PT Bima Karya menghadapi PT Ali untuk meminta kejelasannya. Namun, PT Ali tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk mengganti rugi. Sehingga, PT Bima Karya pun menghubungi kuasa hukumnya untuk menjelaskan permasalahan ini dan memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. PT Bima Karya melalui kuasa hukumnya menggugat PT Ali atas kerugian yang disebabkan PT Ali yang mengakibatkan pembangunan PT Bima Karya terhambat. Seperti biasa, sebelum melaksanakan agenda sidang pembacaan gugatan, majelis hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Para pihak memilih mediator dari pengadilan negeri yang akan bertindak sebagai penengah dalam kegiatan mediasi mereka. Kemudian, jadwal dan tempat mediasi pun ditentukan. Pada jadwal sidang yang telah ditentukan, para pihak beserta mediator hadir di ruangan mediasi, dan mediasi pun dimulai dengan pembukaan oleh mediator. Dalam pembukaan, mediator menyampaikan proses mediasi, perannya sebagai penengah serta aturan interaksi para pihak. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Jen, SHMH. Jadi kedudukan saya di sini adalah sebagai mediator yang telah ditunjuk oleh pihak sekalian. Selanjutnya untuk penggugat dan tergugat, agar memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari penggugat, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Kelvin, saya selaku kuasa hukum PT Bima Karya dari pihak penggugat. Dengan ini ingin melanjutkan proses mediasi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Perkenalkan juga, nama saya Wilson Reynaldo SH. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari PT Ali selaku pihak tergugat dalam kasus ini. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang prosedural mediasi. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada pasal 4 dijelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan mediasi. Dalam hal ini, saya selaku mediator bersikap netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan duduk permasalahan. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi permasalahannya dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan dan menjadwalkan agenda pembicaraan dalam hal merundingkan perkara ini. Kemudian, apabila pada akhirnya tawar-menawar mencapai sebuah kesepakatan, maka nantinya akan dibuat akta perdamaian. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah setuju? Iya, setuju. Saya setuju. Baik, mari kita mulai proses mediasi pada hari ini. Pertama-tama, saya persilahkan dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan kasus posisinya. Silakan, PT Bima Karya. Terima kasih kesempatannya. Jadi kronologinya seperti ini. Pihak kami PT Bima Karya punya sebidang tanah seluas 400 meter persegi dan terletak bersebelahan dengan tanah milik PT Ali yang saat itu sedang dalam pembangunan rumah mewah. Kemudian beberapa saat yang lalu PT Bima Karya baru ingin melakukan pembangunan perluasan gudang produksi. Namun saat ingin melakukan perencanaan pembangunan ke lapangan, pihak kami melihat sebagian tanah kami sudah diduduki oleh salah satu rumah mewah PT Ali ini. Ketika pihak kami ingin menghadapi pihak PT Ali, tidak ada tanda-tanda itikat baiknya untuk bertanggung jawab. Maka di sini kami merasa sangat kecewa dan dirugikan. Baik, terima kasih atas penyampaian permasalahannya dari pihak penggugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Jadi seperti ini situasinya. 2 tahun silam, pihak kami PT Ali sebelumnya telah mendapatkan izin dari almarhum ayah dari pemilik PT Bima Karya sekarang untuk membangun rumah melewati dari batas kepemilikan kami. Pemilik PT Ali dengan almarhum merupakan sahabat karib, sehingga beliau telah mengizinkan kami untuk membangunnya. Sehingga bukan tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari pihak kami, namun pihak kami juga hanya melaksanakan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Baik, pihak tergugat, terima kasih atas kasus posisinya. Bagaimana pihak penggugat? Mohon maaf sebelumnya, tapi apakah ada bukti konkret yang dapat mendukung pihak PT Ali yang menyatakan bahwasannya telah ada persetujuan dari almarhum
untuk membangun rumah di atas tanah milik PT Bima Karya? Semua perjanjian hanya dilakukan secara lisan, secara pribadi. Hubungan mereka itu sangat baik, hingga kedua belah pihak tidak merasa adanya kepentingan untuk membuat suatu perjanjian. Oh, kalau seperti itu, kami tidak bisa terima mentah-mentah statement dari pihak PT Ali dong. Tidak ada bukti perjanjian dan juga tidak ada saksi. Berarti dapat dikatakan bahwa pembangunan rumah di area tanah pihak kami termasuk ilegal dong. Tidak bisa dikatakan ilegal juga. Faktanya, pihak kami memang telah membuat kesepakatan dengan almarhum. Beliau telah memberikan izin. Baik, sebentar. Kedua belah pihak harap tenang. Di sini saya akan menyampaikan ulang untuk memperjelas permasalahan. Jadi, pihak tergugat melakukan pembangunan di atas tanah milik pihak penggugat dengan alasan tergugat telah mendapatkan izin dari almarhum ayah penggugat. Namun sekarang, pihak penggugat tidak tahu dengan pasti apakah pihak tergugat telah mendapatkan persetujuan dari almarhum selaku pemilik sebelumnya dikarenakan tidak ada bukti yang dapat meyakinkan. Mendengarkan penyampaian dari pihak PT Bima Karya selaku penggugat dan pihak PT Ali selaku tergugat, saya ingin menyampaikan bahwa di sini memang kita sepakat lakukan mediasi dengan tujuan agar dapat berdamai dengan solusi yang baik. Maka bagaimana jika kita rundingkan baik-baik antara pihak penggugat dan tergugat akan jalan keluarnya? Baik. Kita akan melanjutkan dengan agenda pemecahan masalah yang mana kedua belah pihak akan fokus pada penawaran dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Apakah kedua belah pihak setuju? Setuju. Kedua belah pihak dihimbau untuk tidak pada pola pikir yang posisional ya. Di sini kita harus bersikap lebih terbuka dan berusaha mencari alternatif penyelesaian secara bersama-sama. Jadi setelah saya mendengarkan semuanya dari pihak penggugat dan tergugat, saya terpikirkan sebuah solusi yang mungkin dapat dirundingkan oleh kedua belah pihak, yaitu di mana pihak tergugat melakukan sejumlah ganti rugi sebagai bentuk perdamaian antara kedua belah pihak, dan tentunya dari pihak penggugat harus mencabut gugatan dan menganggap bahwa area tanah yang telah digunakan pihak tergugat sah, serta pihak penggugat di hari kedepannya tidak berhak atas penuntutan ganti rugi lainnya. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Tentunya dari pihak kami sangat setuju dengan solusi tersebut, selama ganti ruginya memang menutupi kerugian yang kami rasakan. Baiklah, gini saja. Kami dari pihak PT Ali juga ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan memilih untuk berdamai dengan PT Bima Karya. Kami bersedia untuk melakukan ganti rugi apabila memang bisa menyelesaikan sengketa ini. Ganti rugi seperti apa yang dapat pihak tergugat tawarkan kepada pihak penggugat? Kami dari pihak PT Ali bersedia membayar sebesar 300 juta rupiah untuk membeli tanah seluas 50 meter persegi yang sekarang dimiliki PT Bima Karya secara hukum. Mohon maaf, saya rasa pihak kami tidak dapat menerima nilai beli yang pihak Anda tawarkan. Karena menurut kami, tanah pihak kami ini berlokasi di wilayah pusat kota dengan nilai layak yang lebih tinggi. Jadi ganti rugi seperti apa yang ingin pihak penggugat tawarkan kepada pihak tergugat? Jika pihak PT Ali ingin beli tanah tersebut secara ilegal, kami tawarkan harganya 400 juta dan 150 juta sebagai uang ganti rugi atau uang damai karena menghambat produktivitas kami. Jika tidak mau, kami tawarkan 150 juta, tapi kami berhak menjual rumah serta tanah kami di sana. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah dapat menyanggupi permintaan dari pihak penggugat? Baiklah, kami bersedia membeli tanah tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh PT Bima Karya serta membayar sejumlah ganti rugi agar perdamaian ini terlaksana dan tidak merugikan siapapun ke depannya. Berarti mediasi hari ini berhasil dengan pihak PT Ali selaku tergugat menyanggupi permintaan ganti rugi dari PT Bima Karya selaku penggugat sebagai bentuk dari perdamaian. Apakah benar? Iya, benar. Baiklah, saya akan membacakan ulang agenda dan hasil mediasi pada hari ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, mediasi antara pihak PT Bima Karya selaku penggugat dan pihak PT Ali selaku tergugat berakhir damai, dengan perjanjian bahwa pihak tergugat sepakat untuk menyanggupi ganti rugi dengan membeli tanah milik PT Bima Karya seluas 50 meter persegi senilai 400 juta rupiah, serta membayarkan uang ganti rugi senilai 150 juta rupiah kepada pihak penggugat. Dan pihak penggugat sepakat untuk menerima ganti rugi dan mencabut gugatan di pengadilan. Serta kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani fakta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir damai. Karena mediasi ini telah mencapai sebuah kesepakatan serta kedua belah pihak juga telah menandatangani akta damai, maka agenda mediasi ini akan saya tutup. Terima kasih kepada perwakilan dari PT Bima Karya dan juga PT Ali yang telah hadir dalam mediasi ini. Terima kasih, Bu. Demikian mediasi ini saya tutup. Selamat siang semuanya.
Sekian video simulasi dari kelompok kami. Terima kasih.